Saudara pendengar di mana saja Anda berada, saat ini kita akan mendengar statement atau pidato, menurut saya pidato yang terbaik. Karena ini salah satu kepala daerah yang baru dilantik, Gubernur Jawa Barat yang berani mengambil sebuah keputusan dengan tegas. Dan ini saya lihat pertama kali di Indonesia ini. Kan Deddy Mulyadi dengan tegas menyampaikan bahwa dia tidak mau jadikan BUMD sebagai tempat menyimpan tim sukses. Untuk itu kita akan mendengar video selengkapnya, namun selain satu ini. Kofian Raja Ampat. Saya tidak mau menjadikan Raja Ampat. Ya, saudara pendengar di mana saja Anda berada, saat ini kita akan mendengar pidato dari Gubernur terpilih di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, mari kita akan mendengar pidato selengkapnya. Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Kenapa? Kalau negeri ini dibagi pada tim sukses, maka negeri ini tidak akan pernah berakhir. Tahun ini, tahun depan lagi ini, kapan kita ini? Dan negeri menjadi negeri balas dendam. Kenapa Tiongkok berhasil? BUMN-nya berhasil membangun infrastruktur. Negaranya menggerakkan investasi, membiayai. Apa yang terjadi? Mereka surplus keuangan. Karena surplus keuangan maka dia mencari negara di mana dia harus berinvestasi agar uangnya berputar lagi. Provinsi Jawa Barat tidak boleh terus-terusan dalam setiap tahun membuang uang seolah-olah uang itu tiap tahun ada dan tugasnya menyerap. Menyerap bukan hanya angka yang diserap, bukan itu output, outcome, benefit yang harus dirasakan oleh publik. Gak boleh begitu lagi. Karena itu di 2026, 2027, 2028, 2029 kalau infrastruktur sudah selesai, kalau kewajiban-kewajiban pemerintah provinsi sudah selesai, uangnya memiliki kecukupan, maka kita harus mulai berinvestasi fiskal. Investasinya tidak boleh lagi dalam BUMD yang kemudian BUMD itu menahan dividennya dan dikatakan rugi terus dalam setiap tahun. Nah, dengar itu, BUMD di daerah itu rugi terus dalam setiap tahun. Ya, kita akan dengar video selengkapnya ya. Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Kenapa? Kalau negeri ini dibagi pada tim sukses, maka negeri ini tidak akan pernah berakhir. Tahun ini, tahun depan lagi ini, kapan kita ini? Dan negeri menjadi negeri balas dendam. Tetapi BUMD saya akan lakukan apa? Audit investigatif. Agar apa? Agar bisa ditemukan bekerjanya baik, kredibel, punya untung atau buntung terus. Kalau buntung terus, ngapain? Gaji pengangguran, ngabisin duit APBD. Tutup. Kita arahkan apa? Investasi pada BPR yang sehat di kabupaten, kota, dan kecamatan yang sehat. Agar apa? Agar uang provinsi bisa diserap oleh masyarakat yang jujur. Kita tingkatkan lagi investasi di Bank Jabar walaupun sudah terbuka. Dan Bank Jabar harus mengalami efisiensi. Efisiensi apa? Struktur jabatannya jangan terlalu banyak. Jumlahnya sedikitkan. Untuk apa? Karena Bank Jabar itu nggak usah pakai struktur banyak juga sudah untung. Pelanggannya ASN, anggota DPRD, bupati dan wali kota, termasuk mungkin saya nanti. Nah, kenapa? Kalau seperti itu, maka kalau jumlahnya sedikit, untuk apa? Agar dia dividennya tinggi. Kalau dividennya tinggi, belanjakan untuk kepentingan publik lagi. Kalau kemudian punya CSR, jangan disembunyikan, umumin berapa CSR-nya. Dan saya merencanakan CSR pada tahun 2025 untuk pembangunan sekolah. Satu sekolah dari CSR.
Kalau seperti itu nanti anak-anak kita bisa bersekolah, tidak ribut lagi, tidak mengalami lagi anak Jawa Barat 350.000 ijazahnya belum ditebus. Negara sudah merdeka, ijazah belum ada di tangan. Kofiak Raja Ampat. Ya, demikian itulah pidato selengkapnya, pidato perdana dan semangatnya begitu luar biasa dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur terpilih di Provinsi Jawa Barat. Iya, kalau saya melihat dari beliau punya sebuah keputusan yang dia ambil dalam pidato ini, tentunya sudah mempertimbangkan politiknya, bahwa kalau berani mengambil keputusan seperti itu kan tentunya berpikir lebih matang juga, karena tim sukses yang bekerja dengan semangat dan tentunya ya ada yang mengorbankan segalanya, sumbangsi ini dan itu demi kepentingan paslon tertentu, dan akan berharap ada hal-hal, ya sebutkan saja bahwa ada proyek-proyek yang akan diberikan. Kalau kita melihat dalam perjalanan Kang Deddy Mulyadi melalui media sosialnya, beliau punya hasil dari YouTube dan beberapa media itu juga luar biasa, sehingga sempat waktu itu menyampaikan juga sempat wawancara di salah satu TV nasional di Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa dia berani, tidak perlu kampanyekan diri, karena dia pada saat itu kan memperjuangkan ada orang yang masuk penjara lalu diperjuangkan, kemudian ada yang menyampaikan komentar begitu luar biasa bahwa semua ini kan karena mencari masa sehingga buat seperti itu. Tapi tetap beliau sampaikan bahwa tanpa dia kampanye pun dan dia buat seperti itu pun tetap dia akan terpilih. Dan dia memang ya seperti itu, manfaatkan media dengan baik. Jadi media pribadinya itu dimanfaatkan supaya hal-hal positif yang dia lakukan buat terhadap masyarakat, itulah yang dia upload di sana. Bukan seperti kita di Papua lah, jalan ke Jakarta kemudian foto di sini upload di media Facebook lalu tulis di situ syukur bagimu Tuhan atau terima kasih kami sedang berada di sini dengan semangat, semoga sukses dan lain-lain. Bagi saya seorang public figure itu bagaimana memanfaatkan media sosial itu dengan baik, sehingga masyarakat bisa tahu bahwa dalam perjalanan sepanjang dipilih sebagai seorang kepala daerah ini loh yang dia buat terhadap masyarakat. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu diambil video di situ kemudian diupload supaya masyarakat lihat bahwa tanggal sekian bulan sekian dia pernah membuat ini, bantuan ini terhadap masyarakat di kampung ini, di distrik ini, apa yang dia lakukan selama mulai bekerja itu yang perlu diupload di sana. Bukan kumpul di sini, berangkat ke sini lalu upload kemudian caption lain-lain. Bagi saya, Bapak Ibu yang terpilih, kalian bukan seorang entertainment atau artis yang dimana berlibur ke tempat wisata seperti di Bali, Labuan Bajo, di Raja Ampat dan lain-lain lalu upload. Tetapi harus tahu diri bahwa baju yang Anda pakai itu baju yang diberikan untuk menjadi pelayanan, mewakili masyarakat, hadir di situ untuk melayani masyarakat. Jadi itu keputusan yang bagi saya luar biasa sekali, karena dari awal dia sudah tahu dan dia sudah memanfaatkan dia punya media sosial dengan baik. Dia berikan bantuan, apa yang dia berikan terhadap masyarakat, bantuan dari sisi kepedulian terhadap sosial dalam konteksnya kan luas itu. Peduli terhadap orang-orang yang tidak mampu, semuanya dia lakukan. Sehingga masyarakat juga melihat dan menilai bahwa ini loh sosok seorang pemimpin yang kita
tunggu. Jadi tanpa kampanye juga masyarakat sudah tahu bahwa dia sudah lakukan yang terbaik untuk mereka, dan orang ini akan dipilih karena kita akan sukses, sejahtera, bahagia. Dia akan memperhatikan kita. Ya, dia kan Deddy Mulyadi sebagai sosok seorang motivator bagi kita, terutama anak-anak muda bangsa ini, bangsa Indonesia, sehingga kita akan berangkat dari situ, kita belajar dari situ untuk memanfaatkan media sosial dengan baik, dan kedepannya kita harus tegas seperti itu. Apa hubungannya media sosial dengan tadi pidatonya? Ya, karena kalau kita melihat dari beliau punya perjalanan, dia sudah lakukan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal memberikan bantuan ini dan itu, lalu dia upload di medianya, sehingga masyarakat sudah kenal dia lewat media-media yang dia punya. Itu yang saya maksudkan, bahwa dia memanfaatkan media sosial dengan baik. Dengan media itu, maka media itu sudah mengkampanyekan dirinya bahwa ini yang dia buat terhadap masyarakat, sehingga tanpa kampanye dari tim sukses dan lain-lain juga masyarakat sudah tahu, saya menilai. Ya, demikian itulah yang disampaikan, dan pidato selengkapnya dari Deddy Mulyadi bersama Saluk Sumpah di Studio Kopiah TV. Saya akan mengakhiri siaran ini. Thank you.